Apakah Anda atau seseorang yang Anda kenal pernah mengkonsumsi obat-obatan atau zat tertentu dalam waktu yang lama dan kesulitan untuk berhenti? Halo sahabat RSUI, saya Dr. Jubilate Edward Irwanto Tambun, dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUI. Hari ini kita akan membahas sakau akibat narkoba atau drug withdrawal syndrome yang merupakan salah satu pengalaman paling menyakitkan yang bisa dialami oleh seseorang yang telah kecanduan. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya cengkraman zat-zat adiktif terhadap tubuh dan pikiran kita yang merampas kendali bahkan saat kita mencoba untuk bebas. Sakau akibat narkoba atau dalam istilah medis dikenal sebagai drug withdrawal syndrome adalah kondisi fisik dan psikologis yang terjadi ketika seseorang yang telah ketergantungan pada zat adiktif seperti narkotika tiba-tiba menghentikan atau mengurangi konsumsinya. Tubuh yang sudah terbiasa dengan kehadiran zat tersebut bereaksi dengan berbagai gejala menyakitkan dan tidak nyaman karena harus menyesuaikan kembali fungsi-fungsinya tanpa zat yang biasanya memberikan efek tertentu pada sistem saraf pusat. Penyebab utama drug withdrawal syndrome adalah ketergantungan fisik dan psikologis yang terbentuk setelah penggunaan narkoba yang berulang dan berkepanjangan. Zat-zat adiktif seperti opioid, kokain, atau alkohol mengubah fungsi kimia otak, memengaruhi neurotransmitter yang bertanggung jawab atas suasana hati, rasa nyeri, dan sensasi lainnya di tubuh. Ketika konsumsi diberhentikan atau dikurangi secara tiba-tiba, otak dan tubuh kehilangan keseimbangan yang telah diciptakan oleh zat tersebut, memicu reaksi yang dikenal sebagai gejala-gejala sakau, karena tubuh berusaha menyesuaikan diri kembali ke keadaan normal tanpa kehadiran narkoba. Gejala sakau akibat narkoba sangat bervariasi tergantung pada jenis zat yang digunakan, tingkat ketergantungan, dan kondisi fisik individu. Secara umum, gejala sakau dapat berupa tremor atau gemetar, keringat berlebihan, kecemasan, depresi, mual, muntah, diare, nyeri otot, kejang, insomnia, hingga halusinasi. Gejala-gejala ini dapat menyebabkan distres atau gangguan fungsi sosial, pekerjaan, maupun area-area penting dalam kehidupan seseorang. Proses sakau biasanya terdiri dari beberapa fase. Fase awal, gejala mulai muncul beberapa jam setelah penghentian zat, seperti kecemasan, gelisah, dan keringat berlebihan. Fase ini berlangsung selama beberapa jam hingga 1 hari. Fase puncak, gejala fisik dan emosional mencapai intensitas tertinggi dengan rasa nyeri, kejang, muntah, dan detak jantung yang tidak teratur. Fase ini berlangsung selama beberapa hari. Fase pemulihan, gejala mulai mereda, tetapi penderita mungkin masih mengalami kelelahan, depresi, dan keinginan kuat untuk kembali menggunakan narkoba. Fase ini dapat berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Setiap fase membutuhkan perhatian medis yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi dan memastikan keselamatan individu selama proses pemulihan. Diagnosis dilakukan dengan penilaian medis menyeluruh, di mana dokter memeriksa riwayat penggunaan zat, gejala fisik, dan kondisi kesehatan umum. Pemeriksaan ini mencakup pertanyaan tentang jenis narkoba yang digunakan, durasi dan frekuensi penggunaannya, serta kapan penggunaan terakhir dilakukan. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda sakau seperti tekanan darah tinggi, detak jantung tidak normal, pupil yang melebar, atau gejala neurologis lainnya. Diagnosis lanjutan dapat melibatkan tes laboratorium seperti tes darah atau urin untuk menilai fungsi organ yang mungkin terpengaruh dan mendeteksi zat adiktif. Pemeriksaan psikologis juga mungkin dilakukan untuk mengevaluasi tingkat ketergantungan serta efek psikologis, seperti kecemasan atau depresi. Dokter dapat menggunakan skala penilaian khusus seperti Clinical Opioid Withdrawal Scale untuk opioid atau Alcohol Withdrawal Scale untuk alkohol, guna mengurangi keparahan gejala dan menentukan pendekatan pengobatan yang paling sesuai. Penanganan sakau akibat narkoba memerlukan pendekatan medis yang terstruktur untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien. Detoksifikasi medis seringkali menjadi langkah pertama dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis yang siap mengelola gejala yang berat atau berpotensi membahayakan nyawa.
Terapi obat-obatan dapat membantu meredakan gejala sakau dan mengurangi keinginan untuk menggunakan narkoba. Selain penanganan medis, dukungan psikologis memainkan peran penting dalam membantu individu yang mengalami sakau akibat narkoba untuk pulih secara holistik. Terapi perilaku kognitif atau CBT adalah salah satu pendekatan yang efektif di mana individu diajarkan untuk mengenali pola pikir negatif yang dapat memicu keinginan untuk menggunakan narkoba dan belajar strategi untuk mengatasinya. Dukungan keluarga juga menjadi faktor krusial dalam proses pemulihan. Keluarga yang penuh perhatian dan memberikan dorongan emosional dapat membantu membangun rasa aman dan motivasi bagi individu yang sedang berjuang melawan kecanduan. Lingkungan yang mendukung, seperti komunitas yang sehat dan bebas dari pengaruh narkoba, juga sangat penting untuk mencegah kekambuhan dan membantu individu merasa diterima serta didukung. Kombinasi dari dukungan emosional, sosial, dan psikologis ini meningkatkan peluang pemulihan yang berkelanjutan. Sakau akibat narkoba atau drug withdrawal adalah kondisi yang sangat serius dan membutuhkan perhatian khusus. Dengan penanganan medis yang tepat, dukungan psikologis, serta peran aktif keluarga dan lingkungan, individu yang berjuang melawan kecanduan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk pulih dan menjalani hidup yang lebih sehat. Jika Anda atau orang yang Anda kenal mengalami gejala sakau atau memiliki ketergantungan pada zat adiktif, jangan ragu untuk segera mencari bantuan profesional. Bersama-sama, kita dapat mendukung mereka untuk bangkit kembali dan menciptakan masa depan yang lebih cerah dan bebas dari narkoba.